Kita mulai dari absolutisme. Secara bahasa, absolutisme berasal dari kata Latin absolutus yang berarti bebas dari ikatan, sempurna atau lengkap. Dalam pengertian ini, sesuatu yang absolut tidak bergantung pada yang lain. Dalam filsafat, absolut awalnya digunakan dalam metafisika dan teori nilai, misalnya terkait kebenaran, waktu, ruang, dan juga Tuhan. Dalam konteks politik, absolutisme adalah paham yang menekankan kekuasaan mutlak tanpa syarat. Kekuasaan ini dianggap sempurna dan tidak dapat diganggu-gugat. Dalam praktik kenegaraan, absolutisme berarti kekuasaan terpusat pada raja yang menjadi sumber hukum, serta tidak ada lembaga yang dapat membatasi raja. Di Eropa, model ini tampak jelas di Prancis, terutama pada masa Louis XIV yang memerintah tahun 1643 sampai 1715. Pada masa itu, politik dipusatkan di istana, hukum dikendalikan raja, dan militer berada di bawah monarki. Kekuasaan raja juga dibenarkan melalui doktrin Divine Right of Kings, yaitu keyakinan bahwa raja menerima kekuasaan langsung dari Tuhan. Inti gagasan ini adalah pembatasan kekuasaan negara melalui hukum. Menurut Carl Friedrich, konstitusionalisme adalah seperangkat pembatasan yang memastikan kekuasaan pemerintah tidak disalahgunakan. Artinya, pemerintah memang memiliki kekuasaan, tetapi kekuasaan itu harus dibatasi, diatur, serta diawasi oleh hukum konstitusionalisme. Konstitusionalisme menciptakan kepastian hubungan antara pemerintah dan warga negara karena semua tindakan negara harus berdasarkan aturan hukum. Tradisi konstitusionalisme Inggris sering ditelusuri ke Magna Carta tahun 1215 yang ditandatangani oleh King John. Isi penting Magna Carta ialah raja tidak berada di atas hukum, pajak harus mendapat persetujuan bangsawan, dan kekuasaan raja mulai dibatasi. Dokumen ini menjadi fondasi bagi prinsip rule of law. Dalam peristiwa ini, James II digantikan oleh William III dan Mary II. Perubahan ini menegaskan bahwa legitimasi raja berasal dari persetujuan parlemen, bukan semata dari Tuhan. Inilah titik penting lahirnya monarki konstitusional modern. Yang pertama, sumber kedaulatan. Dalam absolutisme, kedaulatan berada di tangan raja. Kekuasaan dianggap berasal dari Tuhan, dan raja menjadi sumber hukum. Model ini terlihat jelas pada pemerintahan Louis XIV di Prancis. Dalam konstitusionalisme, kedaulatan berada pada hukum dan rakyat. Kekuasaan pemerintah dibatasi konstitusi, dan penguasa harus tunduk pada aturan. Menurut Charles Howard, inti konstitusionalisme adalah pembatasan kekuasaan politik melalui hukum. Yang kedua, kedudukan raja. Dalam absolutisme, raja berada di atas hukum. Raja menguasai legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan raja tidak dapat digugat. Sistem ini berkembang di Eropa untuk menciptakan stabilitas setelah perang agama. Sedangkan dalam konstitusionalisme, raja tunduk pada hukum,
Kekuasaan dibagi dengan parlemen dan adanya mekanisme kontrol. Setelah Glorious Revolution, supremasi politik di Inggris beralih dari raja ke parlemen. Yang terakhir, struktur kekuasaan. Absolutisme bersifat sentralistik. Ciri utamanya, semua kebijakan berasal dari satu pusat. Birokrasi memperkuat kendali raja, serta rakyat relatif pasif. Sebaliknya, konstitusionalisme lebih mengembangkan pembagian kekuasaan. Gagasan ini dipengaruhi oleh pemikiran John Locke yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan untuk melindungi hak warga. Yang pertama, pengalaman perang dan krisis. Di Prancis, konflik seperti perang agama dan pemberontakan Front mendorong penguatan monarki. Negara menjadi membutuhkan kontrol militer yang kuat, kontrol pajak yang kuat, serta stabilitas politik. Akibatnya, sentralisasi kekuasaan dianggap solusi. Sebaliknya di Inggris, konflik antara raja dan parlemen justru menghasilkan pembatasan kekuasaan raja. Glorious Revolution menjadi titik balik menuju monarki konstitusional. Yang kedua, struktur sosial ekonomi. Di Prancis, bangsawan bergantung pada istana, raja mudah mengendalikan elit, serta kolaborasi sosial memperkuat absolutisme. Sedangkan di Inggris, kelas menengah tumbuh, pedagang dan gentri kuat, dan parlemen memiliki basis ekonomi. Kondisi ini memperkuat posisi parlemen dalam mengontrol negara. Yang ketiga, perkembangan pemikiran politik. Absolutisme didukung oleh teori divine right of kings. Sebaliknya, konstitusionalisme dipengaruhi oleh teori kontrak sosial. John Locke juga menegaskan, kekuasaan berasal dari persetujuan rakyat. Pemerintah harus melindungi hak alamiah dan kekuasaan harus dibatasi. Gagasan tersebut sangat mempengaruhi Inggris. Yang terakhir, tradisi institusional. Inggris sudah memiliki tradisi pembatasan raja sejak Magna Carta. Tradisi hukum dan parlemen berkembang kuat. Sebaliknya di Prancis, berkembang dengan administrasi terpusat dan tradisi parlementer yang lemah. Kondisi ini mempermudah lahirnya monarki absolut. Bayangkan, dua raja hebat dari abad ke-17, yaitu Louis XIV dari Prancis yang memerintah dengan kekuasaan mutlak, versus raja-raja Inggris yang perlahan dibatasi oleh parlemen. Louis XIV yang dijuluki Raja Matahari membangun Versailles megah sebagai simbol absolutisme, yaitu negara adalah saya, dengan kekuasaan tak terbatas tanpa parlemen efektif. Sistem ini bertahan lama, tetapi rapuh dan memicu beban pajak berat, serta ketidakpuasan yang meledak menjadi Revolusi Prancis 1789, mengakhiri monarki absolut di Eropa. Sebaliknya, monarki Inggris pasca Glorious Revolution 1688 membatasi raja via Bill of Rights dan parlemen kuat, menjadikannya simbol negara sambil rakyat memegang kendali. Model ini menginspirasi demokrasi modern global dari Amerika Serikat hingga Eropa, dengan prinsip checks and balances yang menyebar luas memastikan stabilitas jangka panjang tanpa revolusi berdarah. Kontras ini membuktikan absolutisme Louis XIV memberi pelajaran tirani sementara, tetapi konstitusionalisme Inggris membangun fondasi demokrasi dunia hingga kini. Makes it hard.